Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat jumpa kembali melalui renungan live streaming di Minggu pagi hari yang berbahagia ini. Saya sampaikan salam kepada semua jemaat yang berada di rumah masing-masing dan melaksanakan ibadah di rumah serta mengikuti renungan live streaming pada hari ini. Saudara yang di Jakarta maupun di mana saja saudara berada, terima salam saya, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan Tuhan siap untuk memberkati saudara semua. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah di minggu ini, karena kembali kami akan beribadah kepada Tuhan dan mendengar renungan live streaming pada hari ini. Biarlah Tuhan urapi kami semua supaya firman yang kami dengar pada hari ini boleh mengajar kami, mengarahkan kami, menuntun, menegur, bahkan memberkati kami semua. Dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat 1 sampai yang ke-8. Tapi saya baca hanya 2 ayat. Selanjutnya nanti saudara bisa baca sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini sesuai dengan tema berubah supaya hidup, terambil dari dalam ayatnya yang kedua. Kita konsentrasi di situ. Saya baca sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jawab pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tema kita sekali lagi saya ulangi, berubah supaya hidup. Karena itu saya perlu jelaskan tentang tema ini. Apa arti berubah? Berubah itu menurut artinya menjadi lain, itu berubah. Atau berbeda dari semula. Bisa juga bertukar atau beralih. Juga bisa berganti. Nah, untuk berganti ini tentang arah tujuan, bisa berganti. Tadi arah ke barat, sekarang berganti ke arah timur. Itu berubah. Jadi berubah itu mempunyai arti seperti itu. Menjadi lain, berbeda dari semula, bertukar atau beralih, berganti. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan hidup di sini adalah bisa semakin maju. Itu artinya hidup. Bisa menang, survive, sehat, untung, tetap segar, tetap eksis. Dan yang paling penting lagi itu selamat. Keselamatan itu adalah arti dari hidup. Jadi kalau kita berubah, maka pasti kita selamat. Kalau kita mau berubah, maka pasti kita beruntung. Kalau kita mau berubah, maka kita pasti bisa eksis. Bisa menang. Dan lain-lain.
Nah, situasi di mana kita hadapi di hari-hari ini, pandemi yang begitu lama, belum juga selesai, dan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu membekali kita, supaya kita dapat tetap mampu hidup di tengah-tengah situasi seperti ini dan berakhir dengan baik. Ketika PSBB akan diakhiri sekarang secara bertahap, maka ada istilah kita akan masuk dalam new normal, kehidupan normal yang baru. Dalam kehidupan normal yang baru, kita harus mengikuti protokol kehidupan normal yang baru. Keluar harus pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Saudara semua sudah tahu itu. Kalau saudara tidak mau mengikuti cara ini atau protokol dalam kehidupan yang baru ini, itu berarti saudara tidak mau berubah. Dan kalau saudara tidak mau berubah, masih mau tetap mengikuti cara hidup yang lama, normal yang lama, saya khawatir lama-lama saudara bisa dijemput sama Tante Corona. Maaf, bukan Tante Corona maksud saya, sama COVID-19. Pulang ke rumahnya. Karena itu, kita tidak boleh mempertahankan cara hidup kita yang sebenarnya tidak mendukung untuk kita maju. Tidak mendukung untuk kita eksis atau beruntung. Tidak mendukung untuk kita selamat. Nah, cara-cara hidup seperti itu kita harus tinggalkan. Kita harus masuk dalam cara hidup yang baru. Dan untuk masuk dalam cara hidup yang baru, maka kita harus berubah. Sebab itu tema ini berkata, berubah supaya hidup. Bahkan dalam nats bacaan kita tadi, saya ulangi sekali lagi, justru dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa maksud ayat ini? Ayat ini punya maksud adalah kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Artinya tidak boleh mengadopsi sistem dunia, cara dunia dalam kehidupan kita. Ini kalau dibawa dalam kehidupan rohani ya. Kita harus buang itu. Karena itu dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua di sini dikatakan, tetapi berubahlah. Kita harus berubah. Berubahlah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Karena ada banyak orang tidak dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan mengerti kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Sebab itu perubahan itu dimulai dari budi kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini saya kasih secara sederhana saja kan. Apa itu budi? Budi itu alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Budi itu adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Jadi itu menyangkut tabiat, menyangkut juga akhlak, mempengaruhi moral kita. Jadi itu paduan antara batin dan akal. Ya ini alat batin, maksud saya paduan
akal dan perasaan. Ini adalah budi. Jadi hal ini yang harus berubah, dimulai dari dalam. Jadi perubahan itu dia dari dalam, mempengaruhi akal dan perasaan. Jadi menyangkut pikiran dan perasaan. Nah, berubah yang seperti banyak orang pahami itu berubah biasa. Kalau berubah biasa ini, sewaktu-waktu bisa kita akan melanggar. Tapi berubah yang dimaksud di sini itu dari dalam, dari batin kita, menyangkut akal dan perasaan kita. Jadi ini berbicara tentang sudut pandang pikiran kita. Jika pikiran kita diperbaharui, maka sudah tentu itu akan mempengaruhi langkah-langkah kehidupan kita. Nah, sebab itu untuk menolong kita, karena ada banyak orang kan sulit untuk berubah kan. Sebab memang untuk berubah itu tidak gampang. Tidak gampang. Itu perlu perjuangan. Dan apalagi kehidupan manusiawi kita ini kan sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dosa lebih berkuasa dan kita tidak punya kemampuan untuk meninggalkan gaya hidup dan cara hidup yang lama. Berubah dari hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan kita. Buang sampah sembarang. Keluar tidak pakai masker, lupa ya. Protokol kesehatan suka lupa dan lain-lain. Karena kita mau hidup enak saja. Tapi ketika kita mau berubah, maka itu akan mempengaruhi gaya kehidupan kita. Dan perubahan itu dimulai dari dalam. Sebab itu untuk menolong kita, maka saya akan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana supaya saya dapat berubah? Kita dapat berubah. Nah, ini penting sekali. Saya harap dengan jawaban atas pertanyaan ini, saudara-saudara, kita semua bisa diberkati Tuhan lewat pesan firman Tuhan pada hari ini. Nah, yang pertama, supaya kita bisa berubah, maka kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam ayat 1 dari bacaan kita, Roma 14:12 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini yang pertama, mempersembahkan hidup kepada Allah. Rahmat Tuhan besar, kemurahan Tuhan besar. Dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita semua. Karena itu, kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, orang yang mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, sudah tentu hidupnya bukan dia lagi, tapi hidupnya dikuasai dan dikendalikan oleh Allah. Nah, kalau hidup kita yang dikuasai dan dikendalikan oleh Allah, diatur oleh Allah, maka perubahan bisa terjadi. Selama kita mempertahankan hidup kita dan tidak menyerahkan hidup untuk didesain oleh Allah, dibentuk, yang kata lain dibentuk oleh Allah, kita melawan terus, maka tidak ada perubahan. Alkitab berkata bahwa kita ini tanah liat dan Allah itu penjunan. Jadi kalau Allah mau mendesain hidup kita, tapi kita tidak mau menyerahkan hidup ini, tubuh kita ini, hidup kita yang kepada Tuhan, kita melawan terus kepada Tuhan, maka selamanya tidak ada perubahan. Tapi ketika kita
menaruh hidup kita ini kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, karena kita menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya, Dialah yang memiliki kehidupan ini, dan Dia telah menebus kita, maka Tuhan akan mengatur kehidupan kita, mendesain kehidupan kita, sehingga melalui proses demi proses, kita makin hari makin berubah ke arah yang lebih baik. Dan ketika kita berubah ke arah yang lebih baik, maka sudah pasti kita makin berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan inilah yang pasti tetap akan kuat, pasti tetap akan menang, eksis, dan pasti selamat. Itu yang pertama, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berubah? Yang kedua, kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Di dalam Filipi, pasalnya yang kedua, Paulus menulis kepada orang-orang yang ada di Filipi, mulai ayat 5 dan selanjutnya itu dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan Tuhan. Para ahli filsafat berkata bahwa manusia itu adalah apa yang dia pikirkan. Kalau dia berpikir baik, dia akan menjadi manusia baik. Karena pikiran-pikirannya akan mempengaruhi dia untuk pergi melihat hal-hal yang dia pikirkan itu tentang kebaikan, tentang kemajuan. Itu akan menjadi kenyataan. Tapi sebaliknya, jika dia berpikir tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, maka dia akan sama seperti apa yang dia pikirkan itu. Karena hal-hal itu akan mempengaruhi dia, mendorong dia untuk mewujud nyatakan apa yang dia pikirkan itu. Sebab itu kalau kita mau lebih baik, kita mau hidup kita ini berubah ke arah yang lebih baik yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita tidak boleh mengadopsi sistem dunia, cara dunia. Cara dunia, sistem dunia pasti saudara sudah tahu. Karena itu saya tidak perlu jelaskan. Kita harus buang itu, lalu mengambil sistem yang baru, yaitu sistem dari sorga. Cara sorga, cara Tuhan. Membuang pikiran yang lama, paradigma yang lama, mengambil paradigma yang baru, paradigma dari sorga. Yaitu semua yang benar, semua yang baik. Sebab itu sekali lagi dalam ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paradigma berpikir kita itu harus berubah. Sudut pandang kita harus berubah. Budi kita harus berubah. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau begitu Pak Pendeta, menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, itu apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini saudara-saudara, kita harus memiliki pikiran Tuhan. Kita harus memiliki pikiran Tuhan. Nah, pikiran Tuhan itu seperti apa? Nah, di dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal 4, menurut saya, jadi menurut saya, ini adalah pikiran Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, dahsyat saudara-saudara. Dahsyat ini. Jadi dikatakan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Inilah pikiran Tuhan. Jadi kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan kalau kita mau berubah. Itu dimulai dari
perubahan dari dalam. Nah, kalau orang memiliki pikiran seperti ini, maka ini akan mempengaruhi tingkah lakunya, mempengaruhi gaya hidupnya. Gaya hidupnya jadi berbeda. Kalau tadinya kurang baik, jadi lebih baik. Tadinya malas, sekarang jadi rajin. Kira-kira begitu. Tadinya cuek, sekarang tidak. Dia justru peduli. Tadinya sembarangan saja hidupnya, sekarang tidak. Teratur hidupnya. Mulai memiliki pikiran seperti ini. Pikiran Allah. Pikiran Kristus. Pikiran yang benar. Kalau kita hidup dengan gaya hidup seperti ini, maka hidup kita makin hari akan makin lebih baik. Memang tidak serta-merta langsung jadi hebat, jadi baik, saudara-saudara. Kita ada dalam sebuah proses. Tapi perlahan kita akan jadi baik. Kita akan berubah seperti yang Tuhan mau. Dan kalau kita berubah seperti yang Tuhan mau, kita pasti hidup. Bukan saja hidup di dunia ini, tapi kita hidup sampai di hidup yang akan datang. Kekal selama-lamanya. Itu yang kedua, yang ketiga, dan ini merupakan yang terakhir bagi kita semua untuk menolong kita. Kita harus minta Tuhan berikan hati dan roh yang baru. Artinya kita harus mau dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk berubah. Kecenderungan kita selalu mau kepada hal-hal yang lama, hal-hal yang duniawi. Manusia dalam natur dosanya, kelemahan-kelemahannya, karena dia sudah berdosa, dia selalu cenderung untuk hal-hal yang tidak baik. Mau berbuat baik tapi tidak mampu. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara semua, Allah mampu menolong kita kalau kita minta pertolongan dari Dia. Karena di dalam firman Dia katakan begini, di dalam Yesaya pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini dia. Selanjutnya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ingat tadi arti daripada apa? Budi itu alat batin ya. Jadi rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Wow, luar biasa ya. Sekali lagi, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ini luar biasa. Jadi memang ketika kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, dengan kata lain saya sederhanakan firman Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Nah, untuk dapat mengikuti, menaati Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, berpegang terus pada perintah-perintahnya, kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Dan Yesus sebelum naik ke surga, Dia telah menjanjikan Roh Kudus, penolong yang lain kepada saya dan saudara. Dan ketika Roh Kudus menuntun kita, maka kita mampu untuk berubah. Sebab Dia yang memampukan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Karena itu ingat, saya dan saudara harus berubah. Mari katakan bersama saya harus berubah supaya saya hidup. Jadi kita harus berubah supaya kita bisa hidup, bisa tetap eksis, bisa tetap melewati semua rintangan, masalah, pergumulan-pergumulan hidup ini. Itu dimulai dari diri kita. Dan dimulai dari dalam kita, batin kita. Pembaharuan budi. Cara pandang kita, pola pikir kita. Yang kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tetapi Tuhan akan memampukan kita kalau kita minta tuntunan Roh Kudus-Nya. Sebab itu Roh Kudus penting bagi kita semua. Puji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini ketika kita mau berubah, maka kita pasti hidup. Selamat hidup, selamat menang, selamat tetap eksis, selamat tetap beruntung, selamat tetap kuat dan sehat, dan melewati masa-masa yang sulit ini. Karena saudara mau berubah
Saya mau berubah, kita semua mau berubah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jika ada di antara saudara yang punya masalah pergumulan, saudara bisa kontak kepada kami melalui nomor telepon di Facebook atau sekretariat. Saudara akan dilayani. Kami akan mendoakan saudara. Dan kami akan ikut memberikan bimbingan melalui firman Tuhan supaya saudara diteguhkan, makin kuat, dan tetap hidup dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Berdoalah buat pemerintah bangsa dan negara kita, berdoalah buat situasi dan kondisi negeri kita ini, supaya ekonomi jadi baik. Begitu juga kita bisa melewati COVID-19 ini dengan menang. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Silakan tunduk kepala, kita berdoa. Dan setelah itu saudara bisa lanjutkan dengan doa di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini firman-Mu kami sudah dengar, meterai dalam hati kami semua, mampukan kami untuk dapat menghidupi kebenaran-kebenaran ini. Karena ketika kebenaran-kebenaran yang kami hidupi, maka hidup kami berubah dan kami tetap hidup. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti live streaming ini. Apapun masalah pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi mereka sekalian. Yang sakit, Engkau tolong dan sembuhkan mereka. Yang lemah, Engkau kuatkan. Haleluya. Yang susah, hiburkan mereka. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini dari Bapak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden Maruf Amin. Begitu juga menteri-menteri kabinet yang ada sekarang ini. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka semua untuk dapat memimpin dengan baik sehingga bangsa kami dapat mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami tetap berdoa menyerahkan para medis yang berjuang di rumah-rumah sakit, di lapangan, di mana saja mereka ada untuk menolong masyarakat yang mengalami masalah COVID ini Tuhan. Tuhan bela mereka, Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menggembalakan kami semua, supaya kami tetap aman dan terlindung. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat dua tangan, buka di hadapan Tuhan, terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Rahmat dan anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin, menyertai saudara semua, mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, semua kita yang diberkati, bersuka cita dan tetap punya pengharapan dalam Yesus, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin.